Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua? Semoga hari ini semuanya baik-baik saja, dan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari segala musibah, diberikan rezeki yang berkah, dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video ini, saya ingin berbagi edukasi atas adanya modus penipuan online di media sosial yang saya alami, yang sehingga membuat saya untuk membuat video ini, agar menjadi perhatian bagi siapapun dan tidak terjadi atau menimpa kepada kita semua. Baik sahabat, sebelum masuk ke penjelasan, video ini adalah kejadian modus penipuan yang saya alami, yang mungkin sudah banyak tayangan video terkait penjelasan modus penipuan online yang beredar. Namun di video ini saya hanya ingin mengingatkan kembali, supaya modus ini dapat dihindari oleh siapapun yang sudah melihat tayangan ini, dan akan selalu ingat untuk tetap waspada jika itu menimpa kalian. Di video ini juga saya akan menjelaskan tentang modus penipuan ini setelah saya merasa harus untuk berbagi dan menjadi perhatian kepada semua orang bahwa hal ini dapat terjadi dan menimpa siapapun, apalagi dalam keadaan lemah secara psikologis, banyak urusan, masalah, atau apapun yang membuat pikiran kita terbagi. Namun, memang itu yang diharapkan juga, menjadi kesempatan bagi si penipu untuk mengarahkan korban sesuai harapan dan keinginannya, melalui kemampuan berbicara dan kata-kata untuk menghipnotis secara psikologis. Maka dari itu, jangan pernah biarkan modus penipuan apapun dan dalam keadaan apapun. Tetap waspada, sahabat. Untuk modus penipuan ini adalah melalui media sosial, dan itu juga yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan memang media sosial adalah media yang paling banyak diminati semua orang, dan menjadi lahan bisnis untuk beriklan penjualan apapun dengan mudah dan yang pastinya tanpa biaya. Baik sahabat, lanjut penjelasan. Di sini saya tampilkan modus penipuan yang dijalankan oleh si penipu. Si penipu membuat copy paste iklan penjual asli yang tayang di medsos. Lalu si penipu memposting foto atau gambar iklan penjual asli dengan mengedit dan merubah harga menjadi lebih murah. Si penipu juga bermodus menjadi penjual sekaligus menjadi pembeli. Selanjutnya, untuk iklannya tidak mencantumkan nomor telepon di deskripsi atau WA di bagian iklan, dan hanya melalui inbox karena pasti takut ketahuan si penjual yang asli atas foto atau gambar barang yang sama. Kemudian, membuat akun baru untuk menayangkan iklan palsu tersebut, dan jika sudah ada yang terpancing dan lanjut chat atau telepon, maka iklannya akan dihapus. Namun bila gagal akan ditayangkan iklannya kembali. Begitu seterusnya sampai ada korban yang memang terpancing lalu iklan tersebut dihapus paten. Selanjutnya, setelah korban terpancing dan lanjut telepon atau chat, si penipu akan memberikan keterangan sesuai yang diharapkan korban dan mengarahkannya untuk meyakini bahwa semua keterangan benar, seolah-olah si penipu adalah penjual yang asli, yaitu dengan memberikan data asli, alamat lengkap, KTP, SIM, dan DP WhatsApp penjual yang asli. Lalu, keterangan dan data asli tersebut didapat hasil dari si penipu yang memang sebelumnya berkoordinasi dengan modus akan membeli barangnya kepada penjual yang asli dan diteruskan kepada pembeli. Selanjutnya, si penipu mulai menghipnotis dengan kemampuan dia berbicara melalui lisan chat dan telepon dengan meyakinkan dan membujuk dan memberikan kata-kata seperti bapak orang baik, tulus, kita menjadi keluarga, adik, kakak, bapak, dan nenek moyang lainnya seterusnya. Sampai kalau udah clear, nanti akan berkunjung ke rumah dan yang pasti selalu memberikan solusi atas kendala yang dihadapi oleh si pembeli. Kemudian, sampai pada tahap pembayaran, pasti melalui transfer dengan memberikan nomor rekening bukan atas nama penjual asli, melainkan rekening yang lain yang ketika awal ke tahap koordinasi sebelumnya si penipu sudah memberikan keterangan yang meyakinkan kepada si penjual asli dan si pembeli khususnya yang menjadi korban material dengan alasan urgent, rekening blokir, error, dan lain-lain. Alasan urgent itu di atas macam-macam. Berpura-pura si penipu juga membeli atau melunasi sesuatu yang sedang ditungguin si penjual lainnya, dan apapun itu alasannya pasti urgent. Baik sahabat, di sini saya tampilkan dua skema modus atas koordinasi penipuan, dan itu tergantung pada situasi dan kondisi. Modus pertama, saya buat segitiga yang saya sebut 3 arah, yaitu antara penjual iklan asli, penjual palsu atau si penipu, dan si pembeli yang memang tertarik atas iklan palsu yang ditawarkan si penipu. Dan skema modus kedua yang saya buat yaitu segi 4, di mana 4 arah koordinasi bertambah dengan keluarga jika si penjual asli, kondisi si penjual asli tidak di TKP. Perbedaan dua modus di atas adalah si penipu tidak akan meminta data penjual asli, dan berikut saya jelaskan.
Singkat penjelasan modus penipuan ini, ketika si penipu sudah mendapat calon pembeli yang tertarik, maka si penipu akan menghubungi si penjual asli dan berpura-pura akan membiayai calon si pembeli tadi, dan akan membiayai dahulu oleh si penipu seolah-olah si pembeli adalah teman, kerabat, atau lainnya yang menjadi alasan kuat dengan meyakinkan si penjual iklan asli. Kemudian si penipu akan mengarahkan atau memerintahkan si penjual asli bahwa si pembeli tidak usah tahu urusan harga karena si penipu yang akan membayar kepada si penjual asli. Dengan berbagai alasan yang meyakinkan, di mana semua urusan transaksi jual beli antara si penipu dan si penjual asli. Selanjutnya, si penjual asli yang memang menjual barang jika tidak hati-hati maka akan terjebak pada arahan atau perintah si penipu terlebih dahulu dengan alasan sebelumnya. Apalagi memang si penjual asli sedang butuh dana cepat dan dalam keadaan yang lemah. Selanjutnya, si pembeli yang berkeinginan kuat dan tertarik atas harga dan barang yang dijual si penipu akan lanjut survei, cek fisik, khususnya di sini adalah transaksi kendaraan. Jika koordinasi berlanjut dan si pembeli ingin survei ke TKP, di mana unit tersebut berada, si pembeli akan meminta alamat lengkap, termasuk KTP, SIM, atau yang lainnya. Malah sampai kirim Sherlock alamat lengkap karena sebelumnya si penipu juga minta Sherlock ke si penjual asli, dan itu membuat yakin si pembeli kepada si penipu ini. Kemudian dari permintaan si pembeli tersebut, si penipu akan meminta juga alamat lengkap, KTP, SIM, penjual asli, sama halnya seperti yang diminta oleh si pembeli tadi, termasuk memakai DP WA penjual asli yang sudah di screenshot atau mengedit dengan menjadikannya DP si penipu. Hanya si penjual asli tidak akan tahu karena si penipu memakai HP lain, nomor WA atau telepon lain untuk berkoordinasi dengan si pembeli. Dan jika sudah mendapatkan semuanya, maka si penipu akan memberikan juga kepada si pembeli seolah-olah dialah penjual asli dan si pembeli akan terjebak dengan semua data yang benar. Setelah semua yakin dan setuju antara si penjual asli dan si pembeli, arahan dan perintah si penipu, maka di situ akan berlanjut kepada transaksi pembayaran dengan memberikan rekening atas namanya bukan asli, namun rekening yang sudah disiapkan oleh si penipu dengan alasan kuat, yang akhirnya meyakinkan si pembeli merasa yakin dengan alasannya dan memang si pembeli dalam keadaan lemah secara psikologis atas berbagai hal. Namun beda hal dengan si penjual asli yang tidak tahu si pembeli mentransfer pembayarannya ke rekening si penipu. Jika semua keadaan sudah clear, maka akan terjadi transaksi pembayaran yang dilakukan si pembeli kepada si penipu atas arahan si penipu untuk mentransfer dulu baru unit diambil. Jadi, inti modus ini menipu antara si penjual asli dan si pembeli, namun sebetulnya yang dirugikan adalah si pembeli karena kerugian material dan tidak mendapat barangnya karena pasti si penjual asli tidak akan memberikan barangnya karena tidak menerima pembayaran atas transaksi tersebut. Karena pembayaran, si pembeli transfernya ke si penipu. Demikian penjelasan ini. Selanjutnya saya kira sahabat sudah paham. Apapun modus atas alasan di atas mungkin akan berbeda tergantung modusnya si penipu. Namun pasti ada kesamaan yang intinya si penipu pasti mengarahkan menjadi sebuah perintah kepada korbannya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan atas penjelasan di video ini. Salam waspada selalu, sehat selalu, dan selalu ingat video ini bila ada kejanggalan dalam transaksi jual beli apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.